Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya sering ditanyakan oleh sahabat saya, sebenarnya Wali Songo itu ada atau mitos? Ternyata pertanyaan ini juga ditanyakan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Lalu ditulis di kitab-kitab bahwa ada pembawa ajaran Islam namanya para wali. Wali yang berjumlah, yang masyhur banyak sekali, tapi yang kemudian ditulis ada 9. Maka disebutlah dalam bahasa Arab Aulia Tis'ah, atau dalam bahasa kita Wali Sanga, Wali Songo, wali yang 9. Ternyata di abad ke-10, 911 berarti abad ke-10 Hijriah, berarti Masehinya sekitar abad 1600-an ya, 1500-an. 600 kan, tambahin 600. Berarti 1500-an. Zaman-zamannya Wali Songo itu di Indonesia. Ya. Wa balaghu fi inkari dzalika wa ta'ajjuba minhu wa da'wa annahu mustahil. Ternyata di zaman itu mereka mengira itu mustahil dan mereka sangat mengherankan masalah itu. Heran, kok bisa ya? Ini bukan halu. Halu itu Anda berkhayal. Ente berkhayal di sini. Kalau ini dari sini tumbuhnya. Melihatnya dari basirah, bukan amaniyah. Ya, bukan halu. Ya, kalau halu, kalau ada orang hari ini berantas halu, maka berantaslah kehaluan Nabi Muhammad SAW kalau ente berani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya sering ditanyakan oleh sahabat saya, sebenarnya Wali Songo itu ada atau mitos? Ternyata pertanyaan ini juga ditanyakan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Namun ada orang-orang di dunia ini yang sudah diprediksi dulu oleh Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah. Dinukil kalam ini oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Muslim, Sahih Muslim. Apa kata beliau? Idza aradta an takuna imaman muqtada fala tuhadditsanna bikulli ma sami'ta. Jika engkau ingin menjadi imam panutan yang sebenarnya, yang diakui di langit dan di bumi, kira-kira begitu, maka jangan kamu menjawab, menyampaikan semua yang kamu dengar. Karena tidak semua yang kita dengar itu seperti yang sebenarnya. Ada orang terbiasa dengan tradisi keilmuan barat atau keilmuan ahli hadis di Arab, di Timur Tengah, bahkan di Asia Tengah, kita terbiasa mendengar satu ilmu, itu ilmu hadis, ilmu riwayah. Ilmu riwayah ini adalah ilmu yang babnya cuma satu, yaitu hawas atau hissi, yaitu empirik. Kalau tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terbaca, tidak dapat ijazahnya, tidak bertemu gurunya, tidak semasa, maka ini tidak dianggap. Bagaimana dengan Wali Songo? Perbedaan negeri kita di Nusantara ini dengan Arab, negeri kita sangat lemah dalam literatur, sejarah nasab, sejarah sanad, sejarah-sejarah yang ahli hadis dulu di Timur Tengah itu merawatnya dengan baik. Maka sampai hari ini nama-nama para ulama, tahun lahirnya, kapan wafatnya, kapan dia masuk ke suatu kota, itu ditulis apik oleh imam-imam kita. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menulis tarikh Baghdad, siapa saja yang masuk ke Baghdad, ulama siapa saja di Baghdad, itu ditulis. Tapi pada negeri kita yang kita cintai ini, tidak ada penulisan tarikh Jakarta, seperti dulu tarikh Baghdad. Tidak ada tarikh Jogja, kecuali dulu berporos pada istana-istana. Dulu orang menulis hanya di istana. Di luar istana, baru ketika Islam masuk, tradisi tulis-menulis muncul di kalangan pesantren, kalangan santri. Maka teman-teman, tradisi ini diriwayatkan oleh para santri dari mulut ke mulut, lalu ditulis di kitab-kitab bahwa ada pembawa ajaran Islam namanya para wali. Wali yang berjumlah, yang masyhur banyak sekali,
tapi yang kemudian ditulis ada 9. Maka disebutlah dalam bahasa Arab aulia tis'ah, atau dalam bahasa kita wali sanga, wali songo. Wali yang 9. Wali-wali itu banyak, tapi 9 ini sangat karismatik. Dan mereka ternyata kebanyakan ada yang dari keturunan Hadramaut yang tinggal di Gujarat, tapi sebelumnya pernah disamarkan. Namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Teman-teman, jika kita belajar ilmu sejarah, salah satu pelengkap kesempurnaan ilmu sejarah adalah ilmu arkeologi. Arkeologi, ilmu al-athar, ilmu mengenai peninggalan-peninggalan. Jika ada orang belajar hadis, tapi tidak mengerti ilmu al-athar, ilmu peninggalan ini, dia pun tidak akan lengkap keilmuannya. Dan ilmu al-athar ini hanya dipunyai oleh para ahli ziarah. Tapi sayang sekali orang yang katanya sekarang mengaku cinta sunnah, itu tidak suka ziarah. Padahal ziarah adalah perintah Rasulullah SAW. Orang-orang yang berziarah, itu akan menemukan di salah satu wilayah namanya Palang di Tuban, ada satu kuburan bersejarah, masjid bersejarah yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Orang tempatan karena tidak mengerti apa itu Samarkand, karena tradisinya sudah berubah menjadi Mbah Asmoro. Mbah Asmoro itu dari Mbah As-Samarkandi. Bukan cocok logi, tapi memang begitulah sejarahnya. Para kiai-kiainya menjelaskan ini sebenarnya rahasia dari nama Asmoro, yaitu As-Samarkandi. Beliau melahirkan seorang ulama besar, menjadi pemimpin dan menjadi ulama karismatik di Surabaya yang kita sebut Ampel Denta, Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak, lahirlah namanya Sunan Bonang. Begitu juga dia punya anak yang sunan-sunan yang lain. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab, sanad-sanad keilmuan mereka. Maka pesantren-pesantren yang ada di Jawa hari ini, Jawa, Madura, hampir semuanya adalah keturunan dari para wali-wali itu. Jika di sana ada Mbah As-Samarkandi Asmoro, maka di Banten, di Cirebon, itu ada Asy-Syarif Hidayatullah, yang dia punya nama kewaliannya, orang-orang yang fana adalah zat Allah, maka disebut dengan Sunan Gunung Zati. Tapi dalam lahjah lokal, bukan cocok logi, mereka tidak biasa menyebut kata zat, mereka menyebut zati dengan jati. Itu bukanlah pohon jati, itu adalah nama kewalian beliau. Sunan Gunung Jati adalah sunan yang fana fi zatillah, yang dia mabuk ekstase dalam mencintai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pun punya keturunan, melahirkan raja-raja di Cirebon. Banyak sekali ya, di sana ada kerajaan-kerajaan. Ada yang kemudian cenderung kepada kerajaan pemerintahan, ada yang cenderung kepada pesantren-pesantren. Maka jangan heran jika kemudian beberapa tradisi pesantren itu mirip-mirip seperti di keraton-keraton. Santri-santri bersikap kepada kiai seperti kepada raja. Namun tradisi ini kemudian dibenarkan oleh sebagian kitab, misalnya Ta'limul Muta'alim dan lain-lain. Turun nanti ada yang ke Banten, ya, lahirlah nanti salah satu ulama karismatik, Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari beliau nanti turun banyak ulama-ulama. Begitulah. Adanya keturunan mereka, maka secara nasab itu menunjukkan mereka ada yang mengerti ilmu nasab, dan salah satu ilmunya ahli hadis adalah ma'rifatul ansab. Jadi jangan mengaku dulu ahli hadis kalau belum mengerti ilmu nasab. Dan yang kedua, tentang ilmu al-athar tadi, ilmu mengetahui tentang peninggalan sejarah. Jadi jika tidak ketemu dalam teks, di mana kita mencari? Kita kemudian mencari di peninggalan-peninggalan sejarah. Di sana tertulis angka. Dulu mereka ada yang menulis dengan bahasa, dengan tulisan Hana Caraka, ada yang menulisnya dengan bahasa Arab, kemudian ternyata dibaca ala Jawa, disebut dengan Jawi Meriki, Jawi kampung sini. Kalau Jawi Sumatera itu Melayu. Begitu mereka nulis kitabnya dulu. Ini dengan Jawi Meriki, maksudnya pegon. Dan teman-teman, saya juga mengkaji beberapa tahun naskah-naskah Jawa dengan teman kita yang bisa berbahasa Jawa. Ternyata memang ada keilmuan yang diwariskan dari
sunan-sunan itu, wali-wali songo. Ini dari sisi pesantren, manuskripnya banyak. Kalau kurang percaya, datang saja ke bagian manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional, ya, atau teman-teman kita di bagian khazanah Islam yang ada di Kementerian Agama. Jika tidak juga, maka coba baca peninggalan sastrawan yang juga ulama ahli rohani dari keraton di Jawa. Ada yang menulis namanya Serat Hidayat Jati, yang ditulis oleh Rangga Warsita. Ternyata dia murid dari Kiai Besari, salah satu pesantren awal di Jawa. Ternyata Kiai Besari nanti nyambung kepada salah satu wali-wali yang 9 itu. Dan ini bukan cocok logi. Semuanya ada datanya, ada sejarahnya, dan buku ini bahkan diselamatkan oleh orang Belanda. Jadi teman-teman, wala taqafu ma laysa laka bi ilm. Begitu Allah menyindir orang yang sok tahu. Jangan engkau berpegang, berasumsi, menjawab sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jika tidak tahu, katakan, oh saya tidak pernah mengerti, atau saya tidak mau mengerti, atau emang saya belum pernah mendengar persoalan Wali Songo. Uskut, ya, kul khairan aw liyasmut. Katakan diam, ya, atau kamu jawab dengan perkataan yang terbaik. Yang terbaik itu yang sesuai dengan keilmuan. Di atas langit ada langit lagi. Itu yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu risalah di depan saya, dan ini dari kitab Al-Hawi lil Fatawa, karya Imam As-Suyuti, ya. Beliau menulis kitab ketika ada orang bertanya mengenai apakah mungkin Nabi dilihat dalam keadaan jaga. Ada yang syak mengenai keimamahan Imam Suyuti. Jadi ada beberapa wilayah di jiran sana itu melarang Habib Umar untuk datang, tidak boleh ngisi kajian, cuma karena ada video Habib Umar matanya begini-gini, karena lalu dikasih quote melihat Nabi, ru'yatun Nabi SAW, yaqazah, melihat Nabi dalam keadaan jaga, ya. Ini aneh. Katanya negeri jiran itu negeri yang ahlus sunnah. Negeri yang ahlus sunnah. Tapi ternyata kalau Imam Suyuti ditolak, pandangan Imam Suyuti nggak diterima sama dia. Imam Suyuti menulis kitab, ya, Tanwirul Halaq fi imkani ru'yatin Nabi SAW wal malak. Ya. Lalu beliau menulis, ya, setelah muqaddimah pendek, wa ba'du wa faqad kathura as-su'al an ru'yati arbabil ahwal lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati. Sungguh banyak pertanyaan mengenai ru'yat arbabil ahwal lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Arbabul ahwal, ahli-ahli sufi yang mengalami ahwal. Apa ahwalnya? Melihat Nabi fil yaqazah, melihat Nabi dalam keadaan yaqazah. Ternyata Imam Suyuti sudah menuliskan kitabnya. Bismillah. Lalu beliau mengatakan, nih coba lihat, perhatiin kalimatnya. Orang yang menolak ini disebut Imam Suyuti apa? Wa anna ta'ifatan min ahli al-'asri. Bahwasanya ada sekelompok dari ahli al-'asri, orang di zaman dia, mimman la qadama lahum fil ilmi, yang tidak mempunyai tapak atau makom dalam ilmu, balaghu fi inkari dzalik, mereka berlebihan dalam mengingkari hal itu. Jangan sampai terjadi di Indonesia, ya. Ini sudah diingetin, berarti orang ini nggak baca. Ahlus sunnah kok nggak baca, malu-maluin ente jadi ahlus sunnah, ya. Berhenti jadi ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu baca sunnah, baca riwayat, istinbat ahkam yang benar, ya. Wa fi inkari dzalika wa ta'ajjub minhu wa da'u annahu mustahil. Lalu mereka merasa itu ta'ajjub, heran. Ta'ajjub bahasa Arab lain dengan ta'ajjub bahasa Indonesia. Ta'ajjub bahasa Indonesia apa? Wow, wow gitu, hebat gitu.
Bita'ajjub bahasa Arab, heran, masa sih? Gitu. Wa da'wa annahu mustahil, mereka mengira itu mustahil. Hati-hati. Ini Imam Suyuti udah nyinggung ini. Sudah nyinggung persoalan ini, ya. Dan ini beliau ini kan wafatnya tahun berapa? You know? 911. Sekarang 1444. Ternyata di abad ke-10, 911 berarti abad ke-10 Hijriah, berarti Masehinya sekitar abad 1600-an ya, 1500-an. 600 kan, tambah 600. Berarti 1500-an. Zaman-zamannya Wali Songo itu di Indonesia. Ya. Wa balaghu fi inkari dzalika wa ta'ajjuba minhu wa da'wa annahu mustahil. Ternyata di zaman itu mereka mengira itu mustahil dan mereka sangat mengherankan masalah itu. Heran, kok bisa ya? Fa'allaftu hadhihi al-karrasa fi dzalika wa sammaytuha tanwir al-halaq fi imkani ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal malak. Ya. Apa kata beliau? Aku tulislah kitab Tanwirul Halaq fi imkani ru'yatin nabi wal malak. Kalau judul bebasnya risalah pendek mengenai bahwa melihat nabi dan malaikat itu mungkin, tidak mustahil. Wa tamassaktu bil hadits sahih al-warid fi dzalik. Aku berpegang teguh dengan persalah itu dengan hadis-hadis yang sahih menurut beliau, ya. Apa itu? Akhraj al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku dalam keadaan manam, tidur, fasayarani, maka dia akan melihat aku fil yaqazah, dalam keadaan jaga. Wala yatamathalu syaitanu bi, syaitan tidak akan menyerupakan aku baik dalam keadaan tidurnya ataupun dalam keadaan jaganya. Itu maknanya, ya. Ini hadis Bukhari, ya. Kenapa orang nggak hafal hadis ini? Oh, ternyata di syarahnya mengatakan fasayarani yaqza ay fil akhirah. Mereka akan melihat aku dalam keadaan jaga, yaitu nanti di akhirat. Terus al-fassa, sa itu akan, bedanya dengan saufa apa? Saufa ay ba'da qarib, bentar lagi gitu. Dan itu terjadi hampir di semua arbabul ahwal. Semua orang-orang yang melewati makom-makom ini pasti ngalamin itu. Setelah dia ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, pasti ketemu dalam keadaan jaga. Kenapa? Ternyata bagi orang yang sudah mimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan tidur, dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam hakikatnya, maka jaga pun bagi dia sama dengan tidur. Ini bukan halu. Halu itu Anda berkhayal. Ente berkhayal di sini. Kalau ini dari sini tumbuhnya. Melihatnya dari basirah, bukan amaniyah. Ya. Bukan halu. Ya. Kalau halu, kalau ada orang hari ini berantas halu, maka berantaslah kehaluan Nabi Muhammad SAW kalau ente berani. Nabi Muhammad tuh melihat. Oh, itu kan Nabi Muhammad. Loh, yang dialami Nabi Muhammad diwarisi kepada aulia. Hah? Kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang dialami? Metodologinya, pengalaman batinnya, yang tidak diwarisi kerasulan dan kenabiannya. Tapi kenapa? La ba'di. Makanya beliau sering mengatakan, seandainya ada nabi setelah aku, fa Abu Bakar, dari selain Umar, dari selain Ali, Utsman. Tapi kan udah gak ada. Seandainya hidup anaknya laki-laki Qasim, Abdullah, mungkin beliau-beliau itu. Tapi kan tidak. Ya. La nabiyya ba'di. Ya.
Lalu beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis di sini. Lalu qala ulama katanya ya. Ikhtalafu fi ma'na qawlihi fasayarani fil yaqazah. Ya. Berkata ulama, mereka berselisih mengenai makna perkataannya fasayarani fil yaqazah, bahwa dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Faqila ma'nahu fasayarani fil qiyamah. Ya. Lalu dia berkata ya, maknahu fasayarani, dikatakan fasayarani fil qiyamah, dia akan melihat aku pada hari kiamat. Wa ta'aqqaba bi annahu wa tu'qiba bi anna fi hadha takhsis li'anna kull ummatihi yarawnahu yawm al-qiyamah. Apa kata Imam Suyuti? La faidata fi hadha takhsis. Di sini kenapa Nabi di dunia bakal ketemu, bakal lihat itu. Waqila al-murad man amana bihi fi hayatihi wa lam yarahu li kaunihi hayna idzin ghaiban aw fayakunu mubashsharan lahu li'annahu la budda an yarahu fil yaqazah qabla mautihi wa qala qaumun huwa ala zahirihi. Beliau kemudian menyebutkan pendapat orang yang belum ketemu bagaimana, lalu mengatakan lagi yang terakhir orang yang sudah ketemu saja. Faman ra'ahu fil naum fala budda ayarahu fil yaqazah. Ini yang kita sebutkan tadi. Orang yang melihatnya Rasulullah SAW di dalam tidur, maka mesti melihatnya dalam keadaan jaga. Yakni bi'ainai ra'sih, bi'ainai ainani asalnya, ainain, karena dia jadi mudhaf, nun tasniyahnya hilang ya. Bi'ainai ra'sih, dengan dua matanya. Kenapa mata antum jadi kayak tajam gitu ya? Tegang di awal ya. Iya, gimana nggak tegang ya? Waqila bi'ainin fi qalbihi, hakahum al-qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi. Murid dari Imam Ghazali namanya Abu Bakar ibn al-Arabi. Apa katanya? Itu dengan mata kolbu. Dia melihat, tapi bukan mata ini, mata kolbu. Ya sebenarnya melihat Rasulullah itu mata kolbu. Cuma ada yang matanya lagi kebuka, ada yang matanya lagi merem. Lagi merem namanya tidur. Ya, kalau lagi merem antum enggak tidur, namanya bainan naumi wal yaqazah. Bisa bedain? Ada orang duduk begini seperti Habib Umar di videonya itu. Itu yaqazah namanya. Yaqazah yang paling tinggi. Yaqazah yang kedua, antum lagi zikir, mata merem, lalu melihat cahaya kah, wujud kah, kayak pindah alam gitu, tapi nggak tidur. Ini disebut dengan kuntu bainan naumi wal yaqazah, atau bainal yaqazah wan naum. Tapi kalau sudah sengaja tidur, seperti mancung tuh, ya, sengaja tidur tuh, ya, terus mimpi ketemu, itu namanya apa? Ra'aitu fil manam. Oke? Ra'aitu fil aku melihat di dalam mimpi. Itu bedanya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Wa qala al-Imam Abu Muhammad bin Abi Jamrah fi ta'liqi ila al-ahadits allati intaqaha min al-Bukhari. Hadha al-hadits, kata Imam Ibnu Jamrah, ini kitab beliau masyhur ya, Mukhtasar Bukhari. Ya. Apa kata beliau? Hadis tadi, man ra'ani fil manam, siapa melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Hadal hadis, kata beliau, hadis ini yadullu ala annahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fil naum fasayarahu fil yaqazah, bahwa siapa saja yang melihatnya SAW dalam keadaan tidur, dia akan melihatnya dalam keadaan jaga. Dan ternyata ini berdasarkan ilmu neurologi
ya, saraf dan gelombang-gelombang otak, ya, itu bisa diterima. Jadi ada orang dia lagi sadar begini, lalu dibawa pikirannya menjadi tenang. Lalu dari beta, alfa, theta gitu ya, mana? Apa istilahnya? Kita dulu pamulu, padahal ada Bang Wendy biasanya itu ya. Beta tuh sadar begini nih, terus masuk lagi. Nah, itu antum yang suka lagi ngelamun, lagi main handphone tuh kan disapa orang nggak jawab, atau anak-anak lagi main game. Itu gelombang yang kedua. Dan yang lebih dalam lagi. Nah itu, di saat itu orang mimpi, walaupun lagi duduk, walaupun sedang lagi zikir kah. Nah, hebatnya ahli zikir, dia dalam keadaan duduk begitu, dia bisa masuk ke alam dirinya. Itulah disebut man arafa nafsahu. Siapa yang tahu jalan masuk ke dalam dirinya yang sadar, dirinya yang setengah sadar, dirinya yang nyenyak. Antum bisa nggak masuk begitu? Baru jadi mursyid, kalau nggak usah jadi mursyid. Ya, itu maka mursyid itu. Makanya mursyid diizinkan Allah memutolaah kolbunya sendiri, sehingga dia tahu pola kolbu murid yang lain. Bukan berarti dia tahu alam gaib. Di saat itu, kolbu itu tidak gaib lagi bagi dia. Apa kata Imam Ghazali? Jika engkau di alam mimpi, maka alam nyata ini jadi gaib. Sedangkan alam mimpi itu menjadi nyata. Jika antum masuk ke alam diri, di saat itu alam itu menjadi nyata. Alam ini menjadi gaib. Rasulullah SAW ketika datanya orang, ya Rasulullah, ya, ada yang nanya ini, nanya itu. Rasulullah lagi dapat wahyu. Alam apa saat itu? Itulah alam yang beta, theta, beta, alfa, theta itu. Saya lupa namanya, nanti tanya ke pakarnya ya. Jadi yang ke dalam yang level ketiganya, 1, 2, yang ketiganya itu. Kalau yang keempat itu tidur nyenyak, tidak mimpi. Kayaknya banyak yang tidurnya gitu ya. Karena tidur kosong. Coba tidur membawa sesuatu, membawa nama Allah, membawa cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan bawa kebencian. Ya, jangan bawa emosi. Nanti emosi kita habisin. Kan dengan salawat tadi udah beres. Ya, kita salawat sudah beres langsung. Gak tahu kalau antum salawat belum beres-beres ya. Kita salawat udah beres ya. Mungkin antum perlu wudu kali. Ya, kalau kita salawat itu sudah wudu batinnya, ya, zahirnya tetap pakai air. Ya, Rasulullah itu kan pemilik Al-Kautsar. Ya, orang bersalawat ke Nabi, orang ingat cara Nabi salawat, cara Nabi wudu. Itulah wudu yang sebenarnya. Jadi kalau antum wudu nih, ingat seakan Nabi lagi wudu terus ditiru. Itu Rabitatun Nabi sallallahu alaihi, sejuk kalbunya nanti. Ya. Idfa billati hiya ahsan, ya, membalasnya dengan cara yang lebih pas ya. Ahsan itu lebih ilmiah, lebih teratur insyaallah nanti. Baik. Nah, ini pun kita membalas orang yang menolak ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa? Cara yaqazah, bahwa itu mengingkari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu disebutkan di situ, wa hal hadza ala umumi fi hayati wa ba'da mamati aw hadza kana fi hayati. Lalu ada pertanyaan di situ di nukilan Ibnu Abi Jamrah itu, apakah ru'yat melihat dalam keadaan jaga itu di masa hidup beliau atau setelah wafat beliau, atau ya hanya di masa hidup saja ya. Boleh minum satu yang putih ya. Oke, syukran. Wa hal dzalika likulli man ra'ahu mutlaqan aw khasun biman fihi al-ahliyah wal ittiba' li sunanihi alaihi salatu wassalam. Apakah itu mutlak sebagai orang yang mempunyai keahlian dan ittiba' terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Al-lafzu yu'til umum, dijawab langsung oleh beliau. Lafaz hadis ini man ra'ani, man itu min siyaghil am,
Itu sirah yang disebut dalam alfaz di dalam Al-Quran, ya. Di dalam usul fikih ada namanya al-siyaghul am. Salah satunya adalah man. Lafaz apa? Man, siapa saja, ya. Man ra'ani, siapa saja. Mau dia yang punya ahliyah, tidak punya ahliyah, yang bagus ikut sunnah Nabi atau tidak bagus sunnah Nabi, ya. Al-lafzu yu'til umuma wa man yadda'il khususa fihi bighairi mukhassisin minhu sallallahu alaihi wasallam fa bi muta'assifin. Kalau ada orang mengatakan khusus bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi semata, apa kata beliau? Sungguh muta'assif. Kenapa dia mentaksis yang Rasulullah amkan? Rasulullah mengumumkan general, kok dia membuatnya terperinci? Apa dia lebih tahu daripada Rasulullah? Gitu maksud dia. Fabima ta'assifin. Apa dia lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Apa dia lebih mengerti daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad waqa'a min ba'din nas adamu tasdiq bi umumihi, ya. Maka sebagian ulama, an-nas di situ maksudnya ulama, tidak membenarkan umumnya, ya. Wa qala ala ma atahu aqluhu wa kaifa yakunu qad mata yarahu al-hayy fi alam syahid, ya. Dan dia mengatakan ala ma atahu aqluhu, tergantung anugerah akalnya, ya. Wa kaifa yakunu man qad mata yarahu al-hayy fi alam syahid, ya. Terus bagaimana dengan orang yang telah mati? Enggak mesti Rasulullah, ya. Yarahul hayy, dilihat oleh orang hidup di alam nyata. Ada nggak terjadi begitu? Antum kalau nggak percaya, murid Ibnu Taimiyah. Jadi bagi ada orang yang mengklaim pengikut Ibnu Taimiyah, ini ada murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Zahabi, punya kitab Siyar A'lamin Nubala. Hazal kitab mamlu'un bihadhil qisas, bihadhil kisah, ya. Jadi kitab Siyar A'lamin Nubala dipenuhi banyak sekali. Antum cari ini, cari fulan, ketemu si fulan ketemu oleh orang yang hidup, si fulan ketemu oleh orang yang hidup. Ada orang meninggal terus kita lihat, ya. Ada yang melihat, tapi kalau beliau lebih banyak melihatnya di mana? Dalam mimpi kebanyakan, ya. Di alam mimpi. Udah nggak usah perhatiin tuh yang komen-komen, biarin aja. Tutup ya, tutup yang komen-komen. Ya, langsung aja. Ntar aneh yang hadapin. Ya, antum nggak usah ngadapin itu. Nggak usah dijawab-jawabin. Ya. Wa fi hadzal qaul min al-mahdhur wijhani khatarani, ya. Dalam hal ini yang terlarang ini, ya, ada dua hal yang bahaya, khatar ini bisa terlarang, bisa manhi, bisa bahaya. Pertama, jadi orang-orang yang mengatakan, ya, kayak tadi, hanya terlihat hanya bagi orang yang ittiba'un nabi atau yang punya ahliyah khassah. Apa jawaban beliau? Pertama, jadi dua hal. Pertama, ada mutasdiq li qauli Shadiq alaihi salam alladzi la yantiqu anil hawa, ya. Tidak membenarkan perkataan baginda Rasulullah SAW yang mana beliau tidak pernah berkalam dengan nafsunya. Yang kedua, al-jahlu bi qudratil qadir wa ta'jiziha, ya. Ka'annahu lam yasma' fi suratil Baqarah qissatal Baqarah wa kaifa yaqala Allah Ta'ala idribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta. Surah Al-Baqarah ayat 73. Al-jahlu bi qudratil qadir. Secara ilmu akidah Allah bersifat qudrah. Kaunuhu qadiran. Allah sanggup enggak menghidupkan yang mati? Allah sanggup enggak seandainya antum yang hidup ini melihat yang mati dengan izin Allah, mungkin enggak? Adakah ayat yang melarangnya? Adakah dalil yang melarangnya?
Oh la ya'lamul ghaib. Iyalah ilmu ghaib, kalau itu gaib. Kalau Allah nyatakan, dia nggak gaib lagi. Ini konsep yang harus diluruskan. Ketika ada orang melihat yang menurut antum gaib, itu bagi dia bukan gaib. Bagi dia sudah hadir. Menurut antum masih gaib. Bagi Rasulullah, alam akhir zaman itu gaib atau hadir? Hadir bagi beliau. Bagi Rasulullah, surga neraka itu gaib atau hadir? Kuncinya tangannya. Tangan beliau itu kuncinya. Ya. Sesat ngomong ini. Berarti Imam Suyuti sesat dong. Ya. Imam Suyuti sesat, berani ente bilang Imam Suyuti sesat. Ya. Imam Suyuti imam ahli hadis dan orang terakhir yang mutlak disebut hafiz. Setelah beliau, hafiz-hafiz itu tidak ada yang sekelas beliau. Di atas beliau Ibnu Hajar al-Asqalani, di atasnya Al-Iraqi, di atasnya Adz-Dzahabi, terus baru nanti puncaknya Imam Bukhari. Ini Imam Suyuti. Berbeda boleh, tapi menyesatkan orang berbeda jangan. Emang nggak siap beda? Ya, emang nggak siap berbeda. Ya. Nah, jadi kita bersyukur negeri kita, alhamdulillah Indonesia, mobil khusus ulama-ulamanya bisa diajak ngobrol. Dan untungnya lembaga-lembaga keagamaan di negeri kita ini tidak otoriter dan tidak berikan kekuatan legal seperti negeri yang sebelah sana. Ya. Jadi orang bebas mau debat apa aja. Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Nah, di sini sebutkan ya, kalau kamu tidak percaya, berarti al-jahlu bi qudratil qadir. Tidak mengerti terhadap kudrat orang-orang yang kemampuan zat yang maha berkuasa dan melemahkannya. Ka'annahu lam yasma' fi suratil Baqarah. Masa yang sepele aja dia nggak paham, gitu kata Imam Suyuti. Di surat Al-Baqarah, jangankan wali, jangankan nabi. Al-Baqarah, apa arti Al-Baqarah? Antum masih ingat kisah ada kasus pembunuhan ya di zaman Bani Israel, tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh. Begitu ya kasusnya. Benar, Bu Yayana. Ya, kasus pidana berarti ya. Nggak ada ketahuan, maka dicarilah. Gimana carinya? Dan itu nggak masuk akal. Menurut akal kita, tapi masuk akal bagi akal Nabi Musa. Nggak masuk akal bagi Bani Israel sebagian, tapi masuk akal bagi orang beriman. Berarti aqlul mu'min akbar minal kafir. Ya, akalnya orang beriman itu lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada akal orang yang tidak beriman. Di situ disebutkan, Allah mengatakan ya, carilah ya sapi betina. Terus mereka nanya lagi banyak pertanyaan, akhirnya sulit dapatnya sapi betina yang masih perawan, belum pernah dipakai bajak. Masih oke lah, kayak emas bentuknya. Idribuhu bi ba'diha, kata Allah, pukullah dia ya, bi ba'diha, dengan sebagian darinya. Lalu kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Apa hubungannya? Apakah lecutan itu yang membuat hidup? Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Apakah pukulan Nabi Musa yang membuat terbelah laut? Tidak. Tapi kudratullah Ta'ala, kudratullahi Ta'ala ya. Masih ingat juga ada burung, ini tadi lebih kecil lagi daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah kan gede tuh. Kalau Al-Baqarah mah ya gitu ya. Ini ada yang lebih kecil nih. 4 burung, arba minat tuyur, disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim ini penasaran, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Bukan berarti beliau kurang iman. Liyatma'inna qalbi. Oh, berarti qalbu itu ada satu karakter dia. Jika qalbu itu tidak dapat bukti, maka dia gelisah. Jadi Buya Yunal, Buya Asfi, Firdaus,
Ya, saya balik lagi nih, dawami. Nanti antum ngajar. Ada orang nanya dalil, kasih dalil. Supaya apa? Supaya dia puas. Litma'inna qalbi. Meskipun hakikat itmi'nan hanya dengan zikrullah, tapi salah satu litma'inna qalbi di situ, qalbu bermakna akal. Qalbu di situ maknanya akal. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Jadi kadang-kadang qalbu itu muradifnya akal. Benarlah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 3, dan beliau memberikan 3 istilah: nafs, qalb, ya, akal, ruh. Kadang-kadang dia muradif, sinonim, kadang-kadang tidak. Ya. Ya Rabb, bagaimana engkau menciptakan sesuatu yang tadi hidup, mati, lalu hidup lagi? Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Disuruh Nabi Ibrahim ngambil 4 ekor burung, lalu dicincang-cincang, setelah disembelih tentunya, lalu dibagi-bagikan, ditaruh di banyak bukit. Apa yang terjadi? Kata Allah, "Hei Ibrahim, panggillah burung itu." Tuh, manggil burung. Gimana cara sebanyak itu burung? Berarti burung itu ada namanya, ya kan? Ya, antum aja nggak mau dipanggil kok nggak pakai nama. Ya. Taran tuh marah lagi, nggak ada tuh nama-nama. Nama ente, kapan burung dapat nama KTP, bro? Hah? Ya, hanya nama yang diberi oleh ayah ente. Lo kapan ayahnya burung ngasih nama dia? Hah? Hah? Itu mah ente yang ngasih nama. Ada seorang Wahabi ngejek Imam Bahauddin Naqsyabandi karena Imam Bahauddin mengatakan anjing itu guruku. Dia nggak ngerti bahwa Imam Sya'rani, imam-imam yang ya, mereka sudah nulis dalam kaidah-kaidah yang mereka tuliskan bahwa berguru itu tidak hanya kepada manusia, bisa ke pohon, bisa ke alam. Lucunya sekampung sama saya. Ada suatu filosofi, kalimatnya antum tahu gak? Alam takambang jadi guru. Alam yang terbentang ini jadikan guru. Alam itu apa aja yang ada di alam? Pohon, semut, apa lagi? Anjing tuh. Emang hina banget ya nyebut anjing ya? Enggak lah. Ya. Enggak hina. Di Quran disebut kata kalb. Bahkan disebut ada anjing terlatih, mu'allamah, surah Al-Maidah. Betul nggak? Kitmir siapa tuh antum? Ya enggak lah ya. Ya, Kitmir lebih mulia kadang dari kita. Kitmir dia menjaga kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ya. Maka benarlah Al-Quran menyebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Orang-orang yang tidak menggunakan kolbunya, pendengarannya, ya, anugerah Allah ini, fasilitas Allah ini seperti an'am, binatang ternak. Bahkan disebutkan orang kafir seperti anjing, ya, yalhath. Yalhath itu nggak yalhath? Lidahnya. Ya. Apa bahasa ente cung? Ngelel. Nah, kalau bahasa Sumatera gimana? Waduh, ribet juga tuh. Saya aja baru dengar hari ini. Orang lama ini tahu ya. Banyak ya. Jadi jangankan melihat orang yang menghidupkan cuma ruhnya, nurnya, bahkan jasad-jasadnya bisa Allah munculkan. Gitu. Kalau saya punya analogi lebih mudah. Lebih mulia Nabi itu malaikat. Beneran? Serius? Oke. Malaikat diizinkan Allah menyerupai, malaikat Jibril menyerupai siapa waktu bertanya Islam, iman, ihsan? Pemuda tampan itu siapa? Ente ngeliat aneh cum. Siapa? Hah? Dihya al-Kalbi, orang yang katanya pewaris tampannya Sayyidina Yusuf. Itu mewarisi dikit doang. Di zaman itu dia yang paling cakep. Itu kalau mbak-mbak ini
lihat itu apa, dia gigit tangannya maka kakinya nggak ngerasa tuh. Ya, kalau lagi megang pisau tuh nyayanya nggak berasa tuh. Kira-kira begitu. Sayyidina Jibril diizinkan Allah yatamatsalu atau yatasawwaru rajulan sawiyya, menyerupai seseorang. Maka ketemu dengan Sayyidatuna Maryam, benar nggak? Ketemu dengan Sayyidina, ketemu dengan para nabi dengan wajah orang paling tampan di masa itu. Kira-kira lebih mulia Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Bedakan hulul ittihad, tanasuh, hulul berpindah tempat zatnya, ittihad bersatu, hamba bersatu dengan Tuhan, itu nggak ada. Kita nggak meyakini itu. Ya, tanasuh, roh pindah ke jasadnya, nggak begitu. Apakah Jibril berpindah ke tubuh Dihya? Tidak. Dia hanya mengambil persona wajah daripada siapa? Dihya. Tapi itu bukan Dihya. Gitu. Terus, mungkinkah Nabi terjadi pada beliau seperti itu? Mungkin saja. Itu terjadi pada Imam Abdul Karim Al-Jili. Ya, beliau melihat gurunya. Dan itu diabadikan dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Lo menurut ente Insan Kamil itu sesat? Ya salam. Ya, Imam Sya'rani tidak mempersoalkan kitab ini. Siapa lagi? Orang yang menjadikan 40 thariqat sebagai mu'tabarah, itu rujukannya dari mana? Rujukannya dari kitab Jami' Usul Aulia. Siapa yang nulis? Al-Syekh Al-Muhaddis siapa? Ahmad Khumus Khanawi An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Beliau dapat dijazah 40 thariqat dari gurunya. Ya. Sulaiman Al-Arwadi, seingat saya namanya. Ada apa? Foto digital PDF-nya kita punya, ijazah beliau kepada Ahmad Khumus Khanawi. Apa kata beliau? Salah satu kitab ya, yang mu'tabar dalam thariqat itu adalah kitab Al-Insan Al-Kamil. Lalu siapa yang mengatakan ini tidak mu'tabar? Nah, berarti dia nggak mu'tabar orang itu, karena dia nggak baca kitab yang mu'tabar. Itu berkali-kali loh kita sampaikan ini. Ya. Cuma mungkin biasanya apa yang Allah perintahkan itu kita malas ngerjain. Allah perintahkan Iqra, kita nggak mau Iqra, maunya komentari orang aja. Iqra sih Iqra status orang tuh. Nggak ada Iqra beneran itu, nggak ada yang serius. Ya. Dan antum jangan kaget nanti, ya. Kalau ngeliat aneh debat nanti, ya. Kok jadi suka debat? Bukan. Ini hak kita untuk berdebat. Ya. Ya. Kalau ada orang ngajak debat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek cerita, ya, beliau ya tidak menolak hal itu, ya. Ya, waqad dzukira an ba'd as-sahabah azunnu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm fatuzkar hadha al-asba' hadha al-hadith wa baqiya yufakkir fihi thumma dakhala ala ba'di azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam azunnaha Maimunah فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له مرآته صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه فنظرت في المرآة فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى لنفسي صورة. Nah, ini ilmunya orang Cirebon nih ya. Jadi Cirebon itu ada cermin, mungkin dulu thariqat Syataria itu kalau ngelihat diri di sana. Kalau kita, saya nggak tahu masih ada nggak thariqah ini, ajaran ini. Jadi kalau ngelihat cerminnya, yang kita lihat siapa, itulah hal diri kita. Saya dapat info dulu dari guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, ya, beliau orang Cirebon, jadi pernah meneliti itu. Dan juga ada satu mursyid Syataria, dulu diundang ke UIN tahun-tahun 2000-an ya, 2000 berapa, ya.
Lalu ya, hal yang sama terjadi. Sayyidina Ibnu Abbas datang kepada Maimunah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah itu punya kaca, cermin. Nabi punya cermin loh. Nabi itu stylish, jadi perlu cermin. Ya, walaupun nggak boleh sering-sering ngaca, terjadi gemulai. Kalau cowok-cowok, kalau cewek-cewek mah nggak apa-apa, kemana-mana bawa. Kita kira lagi buka handphone, ternyata lagi ngaca. Ya, sahih tak? Lalu Sayyidah